Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul audit operasional dan audit assurance lainnya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Wardatul Jazira, yang ketiga Fresa, yang keempat Abdul Wahid, dan yang terakhir Devina Eka. Langsung saja ke materi. Yang pertama, tujuan audit operasional. Audit operasional bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas prosedur-prosedur operasi perusahaan. Biasanya manajemen meminta rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan aktivitas operasi. Tinjauan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada masalah-masalah akuntansi saja, tetapi pada seluruh struktur operasional di perusahaan. Membedakan antara audit keuangan dan audit operasional. Dari tujuan audit keuangan memberikan opini atas hasil laporan keuangan. Tujuan audit operasional untuk memperbaiki kinerja. Ruang lingkup audit keuangan yaitu catatan dari keuangan perusahaan. Ruang lingkup audit operasional merupakan aktivitas operasi dari perusahaan. Keterampilan dasar audit keuangan dalam bidang keuangan atau accounting. Keterampilan dasar audit operasional menuntut keterampilan dasar dari berbagai disiplin ilmu. Orientasi waktu audit keuangan melihat dari kegiatan yang telah dilakukan masa lalu. Orientasi waktu pada audit operasional melihat ke arah kegiatan yang telah dilakukan agar lebih baik di masa depan. Membedakan antara audit keuangan dan audit operasional selanjutnya melalui pelanggan. Audit keuangan hasil dari diperuntukkan untuk bagi stakeholder dan pihak eksternal. Untuk pelanggan, audit operasional hasil dari operasional biasanya diperuntukkan bagi internal manajemen. Opini audit keuangan memberikan hasil audit mandatori atau wajib. Jika audit operasional memberi opini atas hasil audit jika diperlukan. Hasil audit keuangan pemberian opini atas laporan keuangan. Hasil audit operasional memberikan rekomendasi kepada manajemen. Fokus audit pada audit keuangan yaitu kewajaran atas laporan keuangan. Fokus audit operasional yaitu perbaikan aktivitas operasi. Ukuran keberhasilan audit keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan. Ukuran keberhasilan audit operasional tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dibuat. Saya akan melanjutkan pada bagian jenis audit operasional. Next. Di jenis audit operasional menurut Agus S. tahun 2004, audit operasional dibagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama audit fungsional atau functional audit. Fungsi adalah sarana untuk mengkategorikan aktivitas perusahaan seperti fungsi penjualan atau fungsi penagihan. Audit fungsional ini meliputi satu fungsi atau lebih dalam organisasi. Keunggulan dari audit fungsional adalah memungkinkan auditor melakukan spesialis. Kekurangan audit fungsional adalah tidak dievaluasinya fungsi yang saling berkaitan. Jenis yang kedua yaitu audit organisasional atau organizational audit. Audit operasional atas suatu organisasi menyangkut keseluruhan unit organisasi seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Penekanan audit organisasional adalah
seberapa efisien dan efektif fungsi-fungsi dalam organisasi berinteraksi, rencana organisasi dalam metode-metode untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas merupakan hal yang penting dalam jenis pemeriksaan ini. Dan yang jenis ketiga, yaitu penugasan khusus atau special assessment. Penugasan audit operasional khusus timbul atas permintaan manajemen. Terdapat banyak variasi dalam pemeriksaan tersebut, misalnya penyelidikan kemungkinan kecurangan dalam satu divisi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jasa penjamin. Next. Yang pertama yaitu assurance service, yaitu jasa penjaminan merupakan layanan profesional yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi pengambil keputusan. Jaminan layanan dapat dilakukan oleh si PA atau oleh berbagai profesional lainnya. Next. Selanjutnya yaitu jasa atestasi, yaitu sebuah layanan atestasi adalah jenis jasa asuransi di mana kantor akuntan publik menerbitkan laporan tentang keandalan suatu pernyataan yang merupakan tanggung jawab pihak lain. Jasa atestasi dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu audit atas laporan keuangan historis. Yang kedua, efektivitas internal control atas laporan keuangan. Yang ketiga yaitu review atas laporan keuangan historis. Yang terakhir yaitu jasa atestasi lainnya yang diterapkan untuk hal tertentu. Next. Selanjutnya jaminan layanan teknologi informasi. Ada peningkatan permintaan untuk jaminan tentang kontrol komputer yang mengelilingi informasi, transaksi elektronik, dan keamanan informasi yang berhubungan dengan transaksi. Jaminan atas kontrol situs web, jaminan tentang informasi keandalan sistem. WebTrust adalah layanan atestasi dan segel WebTrust adalah representasi simbolis dari laporan KAP pada pernyataan manajemen tentang pengungkapan dari praktek perdagangan elektronik. Next. Contoh jasa asuransi lainnya. Yang pertama, kontrol atas dan risiko yang berkaitan dengan investasi termasuk kebijakan yang terkait dengan derivatif. Melibatkan penilaian proses dalam praktek investasi perusahaan untuk mengidentifikasi risiko dan untuk menentukan efektivitas proses-proses tersebut. Yang kedua, misteri shopping, melibatkan melakukan belanja anonim untuk menilai tenaga penjualan transaksi dengan pelanggan dan prosedur yang mereka ikuti. Yang ketiga, menilai risiko akumulasi distribusi dan penyimpanan informasi digital, melibatkan risiko keamanan menilai dan terkait kontrol atas data dan informasi lainnya disimpan secara elektronik, termasuk kecukupan cadangan penyimpanan dan offsite. Next. Yang keempat, penilaian risiko tindakan fraud dan ilegal meliputi pengembangan profil risiko fraud dan menilai kecukupan sistem dan kebijakan perusahaan dalam mencegah dan mendeteksi fraud dan tindakan-tindakan ilegal. Yang nomor 5, kepatuhan terhadap kebijakan perdagangan dan prosedur melibatkan memeriksa transaksi antara mitra dagang untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan perjanjian, mengidentifikasi dalam perjanjian. Yang keenam, kepatuhan terhadap perjanjian royalti hiburan melibatkan menilai apakah royalti dibayarkan kepada seniman, penulis, dan lain-lain sesuai dengan perjanjian royalti. Next. Yang ketujuh, sertifikasi ISO 9000 melibatkan sertifikasi kepatuhan perusahaan ISO 9000 standar kualitas kontrol yang membantu memastikan produk perusahaan berkualitas tinggi. Nomor 8, lingkungan audit melibatkan menilai apakah kebijakan perusahaan dan praktek memastikan kepatuhan perusahaan dengan standar lingkungan dan hukum. Next.
Selanjutnya yaitu layanan jasa non-assurance. Kantor akuntan pabrik melakukan berbagai layanan lain yang umumnya berada di luar cakupan layanan jaminan. Contoh spesifik jasa non-assurance dari KAP adalah menyediakan termasuk jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen. Next. Standar jasa penjaminan. Next. Standar profesi akuntansi publik terdiri dari 6 standar, yaitu yang pertama standar auditing, yang kedua standar atestasi, yang ketiga standar jasa akuntansi dan review, yang keempat standar jasa konsultasi, yang kelima standar pengendalian mutu, dan yang terakhir adalah aturan etika kompartemen akuntan publik. Next. Yang pertama adalah standar auditing. Panduan standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis yang terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing PSA, termasuk interpretasi pernyataan standar auditing IPSA. Standar ini bersifat mengikat bagi anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktek sebagai akuntan publik, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib. Pertama, standar umum. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Kemudian standar pekerjaan lapangan. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Kemudian pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Selanjutnya, bukti audit yang kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Next. Selanjutnya adalah standar pelaporan. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistensian penerapan prinsip akuntansi dalam penyesuaian laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Kemudian, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asesi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Next. Selanjutnya adalah standar atestasi. Standar ini berlaku pada akuntan publik yang melaksanakan suatu perikatan atestasi. Suatu perikatan atestasi adalah perikatan yang di dalamnya praktisi mengadakan perikatan untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu simpulan tentang keadaan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Standar umum. Yang pertama,
perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup dan dalam fungsi atestasi. Yang kedua, perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan dengan asersi. Yang ketiga, praktisi harus melaksanakan perikatan hanya jika ia memiliki alasan untuk meyakinkan di bahwa dua kondisi berikut ini ada. Yang pertama, dalam semua hal yang bersangkutan dengan perikatan, sikap mental independen harus dipertahankan oleh praktisi. Kemahiran profesional harus selalu digunakan oleh praktisi dalam melaksanakan perikatan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan perikatan tersebut. Next. Selanjutnya ada standar pekerjaan lapangan. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan. Standar pelaporan. Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat perikatan asersi yang bersangkutan. Yang kedua, laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan secara sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur. Yang ketiga, laporan harus menyatakan semua keberadaan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi. Yang terakhir, laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut. Next. Standar jasa akuntansi dan review. Memberikan rangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan. Review dirinci dalam bentuk pernyataan standar jasa akuntan dan review atau PSAR dan bersifat mengikat akuntan publik sehingga pelaksanaannya wajib. Standar jasa akuntan dan review terdiri dari kompilasi dan review atas laporan keuangan, laporan atas laporan keuangan komparatif, laporan kompilasi atas laporan keuangan yang dimasukkan dalam formulir tertentu, komunikasi antara akuntan pendahulu dengan akuntan pengganti, pelaporan dan laporan keuangan pribadi yang dimasukkan dalam rencana keuangan pribadi tertulis. Pelaporan atas kompilasi laporan keuangan tanpa audit atau review oleh akuntan harus disertai dengan suatu laporan akuntan yang menyatakan bahwa yang pertama, kompilasi telah dilakukan sesuai dengan standar. Yang kedua, kompilasi terbatas pada penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan yang merupakan representasi manajemen atau pemilik. Yang ketiga, laporan keuangan tidak diaudit atau direview, dan dengan demikian akuntan tidak menyatakan pendapat atau bentuk keyakinan lain apapun. Next. Selanjutnya adalah standar jasa konsultasi. Memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Standar umum jasa konsultasi yang pertama adalah kecakapan profesional. Yang kedua, penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Yang ketiga, perencanaan dan supervisi. Yang keempat, data relevan yang memadai. Kemudian, standar umum tambahan jasa konsultasi yang pertama adalah kepentingan klien, yang kedua kesepakatan dengan klien, yang ketiga komunikasi dengan klien. Next. Selanjutnya adalah standar pengendalian mutu.
memberikan standar pengendalian mutu ini memberikan panduan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan aturan etika Kompartemen Akuntansi Publik. Unsur-unsur sistem pengendalian mutu ada independensi, penugasan personal, konsultasi, supervisi, pekerjaan atau hearing, pengembangan profesional, promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien. Dan yang terakhir adalah inspeksi. Tujuan program review mutu atau IAI adalah untuk meningkatkan mutu kinerja anggota IAI dalam perikatan audit, atestasi, akuntan, dan review, konsultasi. Tujuan program ini dicapai melalui tindakan pendidikan dan perbaikan serta tindakan koreksi. Tujuan tersebut digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat umum dan sekaligus untuk meningkatkan arti pentingnya keanggotaan IAI. Next. Kemudian ada aturan etika kompartemen akuntan publik. Standar umum kompetensi profesional, yang kedua kecermatan dan kesaksamaan profesional, yang ketiga perencanaan dan supervisi, yang keempat adalah data relevan yang memadai. Kemudian tanggung jawab kepada klien. Informasi klien yang rahasia, fee profesional, fee contingent. Kemudian tanggung jawab kepada rekan profesional. Rekan profesi. Yang pertama bertanggung jawab kepada rekan seprofesi, yang kedua komunikasi antar akuntan publik, dan yang terakhir adalah perikatan atestasi. Kemudian tanggung jawab dan praktek lain. Yang pertama perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan. Yang kedua adalah iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya. Yang ketiga komisi dan fee referral. Yang keempat adalah bentuk organisasi dan KAP. Next. Berikut adalah studi kasus jenis jasa penjaminan yang dapat ditawarkan oleh auditor. Jasa atestasi. PT Kimia Farma salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar dan laporan tersebut diaudit oleh Hans, Tuanakota, dan Mustafa. Akan tetapi Kementerian BUMN dan Bapepem menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 dijelaskan kembali karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Next. Pembahasan. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar. Pada unit logistik sentral berupa overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar. Pada unit pedagang besar, farmasi berupa overstate persediaan sebesar 8,1 miliar. Dan overstate penjualan sebesar 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma melalui direktur produksinya menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Next. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit yang tidak disampling
oleh akuntan sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapak PEM disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kekeliruan tersebut. Selain itu, KAP juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kekeliruan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.